Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Li Xiuyuan mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang keemasan melonjak keluar seperti air pasang, langsung menutupi seluruh gerbang gunung. Udara dipenuhi dengan atmosfer suci dan agung, seolah-olah akan memurnikan semua hal jahat sepenuhnya. Hanya hal sepele, Chen Ping mendengus dingin, menghunus pedang pembunuh naga, dan melepaskan sinar pedang emas dan hitam yang saling bertautan. Ledakan, cahaya pedang emas dan cahaya pedang hitam keemasan saling bertabrakan, menimbulkan suara yang memekakan telinga. Yang mengejutkan adalah cahaya pedang emas yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu terkoyak-koyak oleh cahaya pedang Chen Ping, dan akhirnya hancur menjadi titik-titik cahaya di seluruh langit. Li Xiuyuan mundur 3 langkah, ekspresi terkejut terpancar di wajahnya untuk pertama kalinya. Bagaimana mungkin, ilmu pedangmu bisa menahan cahaya suciku? Karena cahaya sucimu adalah sesuatu yang palsu. Chen Ping melangkah maju, aura pembunuh di pedang pembunuh naga semakin kuat. Yang disebut niat pedang suci itu, tak lebih dari kebencian yang terpendam dari jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang telah disakiti. Bagaimana bisa disebut suci? Ekspresi Li Xiuyuan berubah drastis. Kamu bicara omong kosong. Dia jelas tidak menyangka bahwa Chen Ping bisa melihat rahasia Sekte Sengguang. Kau tahu apakah itu omong kosong atau tidak? Suara Chen Ping terdengar seperti berasal dari alam baka. Harta karun yang kau rampas dari keluarga Hu saat itu seharusnya disembunyikan di ruang rahasia Istana Cahaya Suci, kan? Tatapan tajam terpancar di mata Li Xiuyuan. Sepertinya aku tidak bisa menahanmu di sini. Tiba-tiba ia meraung panjang, dan cahaya keemasan di sekelilingnya kembali memancar. Kali ini, ada sedikit udara hitam, yang bercampur dengan cahaya keemasan itu. Jurus ketiga dari teknik pedang cahaya suci, tombak penghakiman. Tombak emas yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi dari cahaya keemasan, dengan ujung tombak memancarkan cahaya dingin, melesat ke arah Chen Ping dan 2 orang lainnya. Mo Chen dan Hu Mazi segera bertindak. Pedang Mo Chen berubah menjadi aliran cahaya, terus-menerus menebas tombak-tombak yang datang. Hu Mazi mengangkat perisai kuning dengan cahaya rune yang menyala, menangkis tombak di luar, tetapi target utama Li Xiuyuan jelas Chen Ping, dan sebagian besar tombak ditembakkan padanya. Mata Chen Ping berkilat, dan kekuatan spiritual serta roh jahat di tubuhnya mulai bersirkulasi dengan liar. Pedang pembunuh naga di tangannya berubah menjadi pusaran emas dan hitam. Tamron, hantu naga hitam yang terbentuk dari jalinan niat pedang dan aura pembunuh meraung dan langsung menelan semua tombak yang ditembakkan ke arahnya. Bayangan naga hitam terus menyerbu ke arah Li Xiuyuan tanpa melambat. Wajah Li Xiuyuan berubah drastis, tak menyangka kekuatan Chen Ping begitu mengerikan, buru-buru mengangkat pedang emasnya dan mencoba melawan. Engah. Hantu naga hitam dengan mudah merobek pertahanan pedang emas dan menghantam dada Li Xiuyuan dengan keras. Li Xiuyuan meludahkan darah, terhempas mundur, dan menghantam keras gapura giok putih di gerbang gunung, dan gapura itu hancur seketika. Dia berjuang untuk berdiri, tetapi mendapati bahwa dantiannya telah terkikis oleh roh jahat dan kekuatan spiritualnya tidak mengalir dengan lancar. Kamu, siapa kamu? Li Xiuyuan menatap Chen Ping yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, matanya dipenuhi rasa takut. Penagih utang. Suara Chen Ping dingin, ujung pedang pembunuh naga mengarah langsung ke tenggorokan Li Xiuyuan. Katakan padaku, di mana pemimpin sektemu? Li Xiuyuan menggertakkan giginya, sorot tekad terpancar di matanya, ingin menemukan master sekte. Kau harus melewatiku dulu. Tiba-tiba ia menepuk dadanya dan memuntahkan seteguk darah keemasan. Darah itu jatuh ke tanah dan berubah menjadi susunan rune yang rumit. Pengorbanan cahaya suci. Saat Li Xiuyuan meraung, formasi rune tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan rantai emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari formasi dan melilit Chen Ping. Tanda-tanda suci berkelap-kelip pada rantai ini, jelas merupakan semacam teknik terlarang. Bertindak gegabah. Tatapan mata Chen Ping berubah dingin, lalu dia mengayunkan pedang pembunuh naga. Sinar pedang emas dan hitam itu seperti sabit dewa kematian, yang langsung memotong semua rantai emas.
Kekuatan pedang itu tetap tidak berkurang saat menebas langsung ke arah kepala Li Xiuyuan. Jejak keputusasaan melintas di mata Li Xiuyuan, Lah membuka mulut seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya hanya suara teredam yang keluar, dan kepalanya terpisah dari tubuhnya. Setelah kematian Li Xiuyuan, terjadi keributan di dalam gerbang Sekte Sengguang. Murid-murid berjubah putih yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dan mengepung ketiga orang itu. Lindungi sekte itu, bunuh setan-setan jahat ini. Para murid meraung, dan pedang perak di tangan mereka meledak dengan cahaya keemasan, membentuk lautan pedang emas yang menyerbu ke arah ketiga orang itu. Chen Ping menatap murid-murid yang tertipu ini, sekilas tatapan matanya tampak rumit, tetapi segera tergantikan oleh tatapan dingin. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Lah meraung panjang, dan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak dari pedang pembunuh naga. Sinar, pedang emas dan hitam melesat ke langit bagai naga gila, seketika mengoyak lautan pedang emas. Pedang itu bersinar bagaikan naga, dan aura pembunuhnya bagaikan penjara. Chen Ping mengayunkan pedangnya, dan semburan cahaya keemasan dan udara hitam langsung merobek lautan pedang. Para pengikut Sekte Cahaya Suci. Puluhan murid di barisan depan bahkan tak sempat berteriak sebelum mereka terpotong-potong oleh energi pedang. Serpihan jubah putih mereka bercampur dengan sinar cahaya keemasan, dan hujan darah yang aneh pun turun. Orang gila, dia gila. Murid-murid yang selamat sangat ketakutan oleh pemandangan berdarah itu hingga tangan mereka yang memegang pedang gemetar dan mereka tidak berani melangkah maju lagi. Chen Ping tidak mengejar. Tatapannya melewati kerumunan dan menatap ke arah istana paling megah di dalam sekte Cahaya Suci, Istana Cahaya Suci. Tuan Hu, Tuan, saya serahkan tugas membersihkan prajurit-prajurit lainnya kepada Anda. Aku akan bertemu pemimpin mereka. Sebelum dia selesai berbicara, sosoknya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju aula Cahaya Suci. Chen Ping, hati-hati. Mo Chen dan Hu Mazi berteriak bersamaan. Mo Chen mengayunkan pedangnya, dan energi pedang melonjak, memaksa mundur para murid yang mencoba menghentikan Chen Ping. Tuan Hu, mari kita buat keputusan cepat dan bantu Chen Ping. Bagus. Tatapan tajam melintas di mata Hu Mazi, Lah mengeluarkan beberapa jimat dan menggumamkan sesuatu. Jimat-jimat itu berubah menjadi beberapa naga api dan terbang menuju kerumunan. Sesaat kemudian, api membumbung tinggi ke angkasa di depan gerbang Sekte Sengguang, dan suara jeritan serta benturan senjata terdengar di mana-mana. Sekali, Chen Ping berlari kencang sepanjang jalan, dan para pengikutnya di sepanjang jalan tidak dapat menghentikannya sama. Dengan ayunan pedang pembunuh naga yang ringan, ia bisa membunuh sekelompok besar murid. Pertahanan cahaya suci itu bagaikan kertas di hadapan aura pembunuhnya. Tak lama kemudian, ia tiba di gerbang Aula Cahaya Suci. Aula Cahaya Suci seluruhnya terbuat dari batu giok putih, dan atapnya dilapisi genteng berlapis emas yang berkilau terang. Di bawah sinar matahari, di kedua sisi pintu gerbang kuil berdiri dua patung bidadari raksasa, memegang pedang panjang di tangan mereka. Dengan ekspresi agung, seolah-olah menjaga suatu rahasia suci. Chen Ping tidak mengetuk pintu, ia hanya menendangnya keluar. Ledakan. Dia menendang pintu istana yang berat itu hingga serpihan kayu berhamburan kemana-mana. Di dalam aula, seorang lelaki tua berjubah ungu duduk di kursi pertama. Rambut dan janggutnya putih semua, wajahnya ramah, dan ia memancarkan aura lembut namun kuat. Lah tak lain adalah Wang Sengguang, pemimpin Sekte Sengguang dan seorang kultivator tingkat 8 di alam abadi bumi. Beberapa tetua yang gemetar berlutut di depan Wang Sengguang, jelas baru saja menerima berita itu. Melihat Chen Ping menerobos masuk, Wang Sengguang perlahan mengangkat kepalanya. Tak ada keterkejutan di matanya, hanya ketenangan seolah tak ada riak di dalamnya. Kamu akhirnya sampai. Suara Wang Sengguang lembut, namun mengandung keagungan yang tak terbantahkan. Aku telah menantikan hari ini selama ratusan tahun. Chen Ping mengerutkan kening, apakah kamu tahu aku akan datang? Tentu saja, Wang Sengguang tersenyum tipis. Keturunan keluarga Hu akan datang untuk membalas dendam pada kita. Cepat atau lambat, aku hanya tidak menyangka yang datang adalah seorang jenius muda sepertimu. Lah berdiri, jubah ungunya berkibar tanpa angin, dan cahaya keemasan di sekelilingnya semakin intens.
Roh jahatmu sangat istimewa, ia bahkan mampu menahan cahaya suciku. Lagi pula, kau baru berada di alam abadi tersebar, namun kau mengalahkan seorang kultivator di alam abadi bumi tanpa ada kesempatan untuk melawan. Kalau aku tidak salah, kau seharusnya Chen Ping yang bersinar terang di kota suci pedang, kan? Mata Chen Ping berbinar, kau tahu banyak. Bagaimana mungkin Sekte Cahaya Suci kita tidak mengetahui tentang peristiwa besar yang terjadi di surga kelima? Senyum Wang Sengguang perlahan berubah dingin. Kau membunuh Zhao Jingfeng di kota suci pedang dan memusnahkan lembah 10.000 racun. Peristiwa sebesar ini, mustahil untuk disembunyikan. Sayang sekali kau tidak datang ke Sekte Cahaya Suci milikku. Oh, Chen Ping mencibir, apakah menurutmu kau bisa menahanku di sini? Anda akan tahu apakah itu berhasil setelah Anda mencobanya. Mata Wang Sengguang memancarkan semangat juang yang kuat. Jika aku bisa memanfaatkan kekuatan naga suci dan roh jahatmu, mungkin aku bisa menembus tingkat ke-9 alam abadi duniawi dan mencapai alam abadi manusia yang legendaris. Dia membanting meja di depannya, dan seketika meja itu berubah menjadi bubuk. Dharma cahaya suci, semua pedang kembali ke asalnya. Saat Wang Sengguang meraung, semua dekorasi di aula cahaya suci, termasuk 2 patung malaikat, berubah menjadi pedang emas dan melayang di udara. Pedang-pedang yang berdempetan menghalangi langit, jumlahnya sedikitnya puluhan ribu, dan rune suci bersinar di setiap pedang, memancarkan tekanan yang mendebarkan jantung. Ini adalah wilayah pedang 10.000 orang suci, harta paling berharga Sekte Sengguangku, kata Wang Sengguang sambil tersenyum keji. Kepala keluarga Hu tewas karena tindakan ini. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan penderitaan yang sama. 10.000 pedang ditembakkan sekaligus. Atas perintah Wang Sengguang, puluhan ribu pedang emas berdengung pada saat yang sama dan melesat ke arah Chen Ping seperti segerombolan lebah yang dipanggil. Hujan pedang emas menyelimuti langit dan matahari, menyelimuti seluruh aula cahaya suci. Udara dipenuhi aura suci dan destruktif. Tatapan Chen Ping serius, dan ia bisa merasakan bahwa pedang emas ini mengandung kekuatan suci yang dahsyat, lebih dari 1 tingkat lebih kuat daripada teknik pedang cahaya suci milik Li Xiuyuan. Tetapi dia sama sekali tidak takut, malah sekilas terlihat kegembiraan di matanya. Tepat waktu, Chen Ping mengeluarkan raungan panjang, dan kekuatan spiritual serta roh jahat di tubuhnya beredar liar, dan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak dari pedang pembunuh naga. Puluhan ribu pedang emas berjatuhan bagai hujan deras. Rune suci pada pedang-pedang itu terbakar di udara dengan suara mendesis, dan bahkan ruang pun berkerut dimanapun mereka lewat. Wang Sengguang duduk di balik hujan pedang, jubah ungunya berkibar dan matanya dipenuhi seringai keyakinan bahwa kemenangan ada dalam genggamannya. Domain pedang 10.000 orang suci adalah teknik terlarang yang diwariskan selama 10.000 tahun oleh Sekte Cahaya Suci. Saat itu, kepala keluarga Hu meninggal karena kelelahan akibat teknik ini. La tidak percaya bahwa seorang kultivator di alam abadi dapat menentang takdir dan mengubah takdirnya. Namun, Chen Ping tersenyum ketika hujan pedang hendak turun. Tidak ada rasa takut dalam senyum itu, yang ada hanya kegembiraan karena bertemu lawan yang sepadan. La melangkah maju tiba-tiba, dan esensi naga serta roh jahat di tubuhnya melonjak bagai magma mendidih. Cahaya, keemasan dan hitam pada pedang pembunuh naga tiba-tiba melonjak, membentuk pusaran yang berputar-putar di sekelilingnya. Lihat aku, dengan teriakan pelan, energi pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat keluar dari pusaran. Energi pedang ini tidak bergerak lurus ke depan, melainkan melilit dan terjerat seolah-olah memiliki kehidupan, menenun jaring hitam dan emas raksasa di udara. Gelombang pertama pedang emas menghantam jaring, menimbulkan suara berdentang keras, dan cahaya rune yang meledak bermekaran bagai kembang api, namun mereka tertahan erat oleh jaring dan tidak bisa bergerak maju. Menarik, Wang Sengguang mengangkat alisnya dan menggerakkan ujung jarinya sedikit. Hujan pedang di langit tiba-tiba berubah arah dan menyatu menuju satu titik seperti air pasang. Seketika itu juga, pedang itu berubah menjadi pedang raksasa yang panjangnya puluhan kaki, dengan cahaya keemasan mengalir pada bilahnya, seakan-akan mampu membelah langit dan bumi menjadi 2.
Penghakiman cahaya suci. Pedang raksasa itu menebas dengan kekuatan dahsyat, merobek udara menjadi dua, membentuk zona vakum yang terlihat dengan mata telanjang. Ubin lantai giok putih di bawah kaki Chen Ping langsung retak, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Seperti jaring laba-laba, seluruh aula cahaya suci bergetar hebat di bawah tekanan ini. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan menusukkan pedang pembunuh naga ke tanah. Dalam sekejap, roh jahat hitam dan emas itu mengikuti pedang dan menyerbu ke dalam bumi dengan ganas. Tiba-tiba, puluhan gelombang udara berbentuk naga muncul dari tanah di aula. Gelombang udara ini meraung ke langit, dan saling terkait di udara, membentuk naga hitam bercakar 5 yang ganas. Long Wei tekan, naga hitam itu mengangkat kepalanya dan meraung, dan gelombang suara itu membuat genteng-genteng kaca di atap kuil roboh. La mengayunkan ekornya yang panjang dan benar-benar menghantamkan tubuhnya ke pedang emas raksasa itu. Ledakan, dua kekuatan yang sangat berbeda bertabrakan di aula. Kekuatan suci emas dan kekuatan naga jahat hitam emas saling mencekik dengan ganas, membentuk badai energi yang terlihat oleh mata telanjang. Di tengah badai, ruang angkasa terdistorsi dan terdistorsi. Para tetua sekte cahaya suci yang tak sempat menghindar, tersapu olehnya. Mereka langsung muntah darah dan terpental mundur, menghantam pilar-pilar kuil dan pingsan. Humazi dan Mo Chen menyaksikan dari luar aula dengan cemas. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa fluktuasi energi yang dihasilkan oleh setiap tabrakan cukup untuk dengan mudah memusnahkan seorang kultivator alam abadi bumi. Tahap awal, akan tetapi, Chen Ping, yang mengandalkan kultivasinya tingkat ke-9 di alam abadi longgar, berhasil menahan serangan berkekuatan penuh dari alam abadi duniawi tingkat ke-8. Anak ini, monster, Humazi dan Mo Chen menghadapi para antek dan bergegas masuk. Melihat pemandangan ini, Humazi bergumam, dan jimat di tangannya sudah berubah bentuk. Mo Chen juga memasang ekspresi serius di wajahnya. Wang Sengguang belum menggunakan kekuatan penuhnya. Dia sedang menguji kartu Chen Ping. Sebelum dia selesai berbicara, suara renyah tiba-tiba terdengar dari aula. Halus, di tengah badai energi, sebuah retakan muncul pada pedang raksasa emas, dan tubuh naga hitam itu menjadi semakin. Chen Ping tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, wajahnya sepucat kertas. Mengaktifkan kekuatan naga secara paksa, memberikan tekanan besar pada meridiannya, dan energi spiritual di tubuhnya kini agak terganggu. Wang Sengguang juga merasa tidak nyaman. Manset jubah ungunya terkikis oleh roh jahat, meninggalkan beberapa lubang hitam, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Meskipun dia unggul dalam serangan sebelumnya, dia juga dikejutkan oleh kekuatan naga Chen Ping dan darahnya. Mendidih, kamu seharusnya bangga pada dirimu sendiri karena mampu mencapai ini di alam Sanxian. Wang Sengguang menyeka darah dari sudut mulutnya, tetapi semangat juang di matanya menjadi lebih intens. Tapi permainannya harus berakhir. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan cahaya keemasan di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat lengket, mengalir seperti emas yang meleleh. Serpihan pedang emas yang berserakan seolah dipanggil dan dipadatkan menjadi pedang-pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Pedang-pedang kecil ini tidak lagi menyerang, melainkan berputar-putar di sekelilingnya, perlahan membentuk baju besi emas yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Sirahnya dihiasi rune yang rumit, dan 6 pasang sayap cahaya menjulur dari belakang. Setiap sayap tampak terbuat dari kristal paling murni, memantulkan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, Wang Sengguang seperti malaikat perang suci yang legendaris, dan tekanan yang dipancarkannya membuat seluruh sekte Sengguang gemetar. Tuan Rumah Kudus datanglah. Wang Sengguang melangkah maju, langsung melintasi jarak puluhan kaki, dan muncul di depan Chen Ping. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan tinjunya yang keemasan dikelilingi oleh cahaya suci yang dapat membakar segalanya, dan dia membantingnya ke arah pintu depan Chen Ping. Pukulan ini tampak lambat, tetapi berhasil memblokir semua jalur pelarian Chen Ping. Sebelum tinju itu tiba, kulit Chen Ping sudah terasa terbakar dan perih. Pupil mata Chen Ping tiba-tiba mengecil, dan ia dengan paksa menekan aliran darah dan energi yang melonjak di tubuhnya. La memegang pedang pembunuh naga di dadanya dan memadatkan energi jahat itu menjadi perisai. Dentang, tinju itu beradu dengan pedang dan perisai,
menimbulkan suara keras seperti lonceng. Chen Ping hanya merasakan gelombang kekuatan besar, lengannya langsung mati rasa, dan pedang pembunuh naga hampir terlepas dari tangannya. Kakinya membuat dua alur yang dalam di tanah, dan ia baru bisa menyeimbangkan diri setelah menabrak pilar-pilar kuil yang runtuh. Tenggorokannya terasa manis, dan seteguk darah kembali menyembur keluar. Wang Sengguang memanfaatkan situasi ini dan tanpa ampun, telah mengepakkan 6 pasang sayapnya yang ringan. Dan sosoknya berkelebat di aula bagaikan hantu. Setiap kali ia muncul, ia selalu disertai serangan yang dahsyat. Tinju emas, tebasan sayap cahaya, sinar cahaya suci yang memancar dari sela-sela jarinya. Dia mengerahkan kecepatan dan kekuatan tingkat ke-8 alam abadi duniawi secara ekstrim, tidak memberi Chen Ping kesempatan untuk bernapas. Chen Ping terperangkap dalam serangan dahsyat itu dan menderita semakin banyak luka di sekujur tubuhnya. Cahaya suci keemasan itu bagaikan belatung di tulang tarsal, yang akan membakar daging dan darahnya begitu menyentuh tubuhnya. Jika roh jahat itu tidak mampu menekannya, ia pasti sudah jatuh sejak lama. Namun, cahaya di matanya menjadi semakin kuat dan tegas. Meskipun serangan Wang Sengguang sangat ganas, itu juga memberinya pemahaman yang lebih mendalam tentang cara kerja kekuatan suci, dan serangan balik pedang pembunuh naga menjadi semakin akurat. Tertawa, Chen Ping menyadari kelemahan dalam serangan Wang Sengguang, dan pedang pembunuh naga, bagaikan ular berbisa yang muncul dari sebuah lubang, memotong celah pada baju besi emas tersebut, dan seberkas roh jahat menembus ke dalam tubuh Wang Sengguang melalui luka tersebut. Wang Sengguang mengerang, napasnya seketika menjadi tidak teratur, dan cahaya keemasan di tubuhnya sedikit redup. Pengadilan kematian. Wang Sengguang terkejut dan marah, lah tidak menyangka tubuh sucinya akan terkikis oleh roh jahat. Tiba-tiba ia menamparkan dada Chen Ping, menjatuhkannya. Pada saat yang sama, ia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengusir roh jahat dari tubuhnya, tetapi wajahnya justru semakin muram. Keduanya saling menjaga jarak lagi, keduanya terengah-engah. Lengan kiri Chen Ping terpelintir secara tidak wajar, jelas-jelas patah. Pakaian di dadanya berlumuran darah, dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Kondisi Wang Sengguang sedikit lebih baik, tetapi ada beberapa bekas pedang lagi di baju besinya, dan sayap ringan D. Belakangnya juga rusak, dan auranya jelas tidak stabil seperti sebelumnya. Di luar aula cahaya suci, semua murid sekte cahaya suci tercengang. Pemimpin sekte yang bagaikan dewa di hati mereka benar-benar dipukuli hingga seperti ini oleh seorang kultivator dari alam abadi. Humazi begitu cemas hingga ingin segera masuk, tetapi Mo Chen menahannya, jangan impulsif. Jika kau masuk sekarang, kau hanya akan menghambat kemajuan Chen Ping. Tapi kalau begini terus, Chen Ping pasti kelelahan sampai mati, kata Humazi cemas. Mo Chen tidak berkata apa-apa, hanya menatap sosok di aula, dengan secercah tekad di matanya. Jika Chen Ping benar-benar tidak bisa bertahan, ia akan berjuang demi Chen Ping, bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Di dalam aula, Wang Sengguang merasakan kekuatan spiritual yang kacau di tubuhnya dan roh jahat yang terus-menerus menggerogoti meridiannya. Untuk pertama kalinya, secercah ketakutan muncul di matanya. Dia menatap Chen Ping dan tiba-tiba menyeringai, bagus. Bagus sekali. Sudah lama sekali aku tidak bertemu lawan yang bisa memuaskanku seperti ini. Sebagai hadiah, aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Begitu dia selesai berbicara, aura Wang Sengguang mulai melonjak liar. Cahaya keemasan yang tadinya redup kembali menyala, bahkan lebih terang dari sebelumnya. Rune pada 6 pasang, sayap cahaya tampak hidup dan mulai berputar liar. Ruang di sekitarnya beriak, dan tekanan yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya menyebar. Energi spiritual dari seluruh dataran cahaya suci berkumpul di sini. Dia akan menerobos. Wajah Mo Chen berubah drastis. Matanya penuh ketidakpercayaan. Wang Sengguang, yang telah bertahan di puncak level ke-8 alam abadi bumi selama puluhan tahun, benar-benar menyentuh ambang level ke-9 alam abadi bumi selama pertempuran sengit dengan Chen Ping. Pupil mata Chen Ping juga tiba-tiba mengecil, lah dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan dalam tubuh Wang Sengguang meningkat secara eksponensial. Kekuatan sucinya menjadi lebih murni dan lebih mengerikan.
Dia menggertakkan giginya, menahan luka-luka, dan menuangkan seluruh kekuatan spiritual dan roh jahat yang tersisa di tubuhnya ke dalam pedang pembunuh naga, bersiap menghadapi badai yang akan datang. Berdengung, cahaya keemasan di tubuh Wang Sengguang mencapai puncaknya, dan 6 pasang sayap cahaya di belakangnya terbentang sepenuhnya, menutupi sebagian besar aula cahaya suci. Dia perlahan membuka matanya, dan tidak ada lagi emosi manusia di dalamnya, hanya keagungan yang dingin. Akhirnya, alam abadi duniawi tingkat ke-9. Wang Sengguang merasakan kekuatan yang melonjak dalam dirinya dan mengeluarkan raungan panjang penuh kegembiraan. Chen Ping, kamu dapat beristirahat dengan tenang karena telah menyaksikan terobosanku. Dia melangkah maju dan sosoknya langsung menghilang dari tempatnya. Hati Chen Ping dipenuhi dengan tanda-tanda peringatan, dan tanpa sadar dia memegang pedang pembunuh naga di punggungnya.